Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kita tasawuf irfani dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki gangsar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih membicarakan tentang at-tazkiyah, pensucian diri. Mengapa manusia itu diperintahkan untuk tazkiyah? Kalau kita mengacu pada kitab Sirrul Asror, jadi mengacu pada kitab Sirrul Asror yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia menyatakan bahwa pada asalnya ketika ruh itu diciptakan dan ditiupkan pada janin, itu adalah suci. Jadi tidak perlu tazkiyah karena suci. Tapi ketika lahir, kemudian manusia itu diberi ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, manusia itu diberi ilham, namanya ilham fitri. Jadi diberi ilham fitri, ilham sejak lahir, Jadi qad aflaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi diberi ilham sejak lahir. Lah itu ada dua pilihan, Jadi ilham itu fujur, fujuraha wa taqwaha, kefajirannya, fujur itu lacut, dan wa taqwaha, ada fujur, ada lacut, ada takwa. Jadi tidak diberikan ilham itu mesti bagus. Kalau bagus kan tidak perlu tazkiyah. Tapi karena diberi oleh Allah, diilhami dengan dua hal, kejelekan dan kebaikan. Ayatnya menyebutkan fa'alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Fujur dulu, bukan takwa dulu. Jadi fujurnya kemudian takwanya. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan di depan itu berbeda dengan yang di belakang. Jadi dibedakan. Berarti kalau begitu manusia itu lebih cenderung untuk lebih cenderung dan dominan untuk berbuat jelek. Karena fujurnya itu didahulukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan takwa. Berarti kalau begitu antara fujur dengan takwa itu yang banyak itu fujurnya. Makanya kalau minat dulumati ilan nur, dulumat gelap, nur cahaya. Dulumat itu didahulukan dan jamak. Jadi kegelapan itu sangat banyak. Yang nurnya itu hanya satu. Jadi nurnya hanya satu. Jadi kalau manusia itu diberi dua, kejelekan dan keburukan, kejelekan dan kebaikan, maka kejelekan ini lebih banyak daripada kebaikannya. Buktinya apa? Buktinya kita ini disuruh qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh berbahagia orang yang mensucikannya, dan sungguh celaka orang yang membiarkannya. Jadi di sini ada qarinah di dalam kaitannya dengan penafsiran. Maka walaupun manusia itu lahir dalam keadaan suci dan bersih, tapi ilhamnya itu kejelekannya lebih banyak, kecenderungannya. Makanya kalau kita melihat perkembangan dunia, perang Israel, jadi di Palestina itu banyak mana antara yang bela Israel dengan yang membela Palestina. Baru sekarang ini berubah, yang kemarin belani Israel tapi sekarang belani Palestina. Itu karena mayoritas masyarakat ini mengetahui perang ini bukan hanya perang, tapi ini genosid. Genosid itu penghancuran sebuah komunitas. Jadi pembinasaan komunitas. Nah, itu mengapa kok bisa berubah? Nah, ini karena semula Israel itu sing belani NATO. Sekarang negara NATO itu, termasuk negara yang bukan NATO pun, itu sekarang yang belani di PBB itu untuk pendirian negara Palestina itu sejumlah 143. Padahal anggota PBB 190 atau 189. Nah, ini terjadi perubahan yang luar biasa. Mengapa? Kalau pertama itu bicara bukan persoalan agama, persoalan agama, tapi sekarang persoalan kemanusiaan. Nah, masyarakat dunia itu kalau bicara kemanusiaan itu mesti berbeda, mereka sama. Jadi kemanusiaan itu adalah mereka sama. Nah, disinilah maka Islam Jadi kalau sekarang ada wali kota di New York, itu kan orang Islam, padahal orang Islamnya mediti, kok iso menang? Karena dia tidak memunculkan dalam kampanyenya itu tentang Islam, tapi memunculkan keadilan dan kebenaran. Nah, ini mereka senang walaupun orang-orang yang bukan Islam
itu memilih terutama angkatan muda gitu ya. Jadi terutama angkatan muda. Mengapa? Karena bicara keadilan itu bicara kemanusiaan gitu. Nah, tidak, kalau bicara Islam ya gak kira ono sing milih Pak. Gitu. Jadi apa namanya Zohran siapa itu? Itu kan kalau bicara tentang Islam gak ono sing milih Pak. Tapi kalau bicara tentang kemanusiaan banyak yang dukung Pak. Wong di Amerika itu lek gak sugih gak iso dadi pejabat ya. Tapi dia gak sugih gitu. Jadi kampanye ini ya nredik ngoten niku dan menggunakan media sosial. Nah, disinilah maka kalau di dalam Islam itu ada ya prinsip gitu. Maka sebenarnya yang harus kita wujudkan itu penegakan prinsip. Pertama, al-adalah, keadilan. Ya. Kemudian al-musawwah, persamaan. Ya. Jadi persamaan, tidak ada perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Itu ada 7 prinsip ya. Jadi terutama yang dipakai adalah al-adalah, keadilan. Nah, di New York itu kan karena ibu kota dan itu tempatnya ya para kapitalis. Nah, orang-orang ini, anak-anak muda ini melihat itu kan tidak bisa apa-apa. Perubahan itu terjadi kalau ada pemimpin. Itu pun nanti pemimpinnya apa ya bisa betul merubah apa tidak, itu jadi masalah gitu ya. Jadi masalah. Nah, dari sinilah maka mensucikan itu. Jadi mensucikan kalau orang itu sudah bicara tentang keadilan dan bicara tentang kebenaran, disitulah kesucian itu mesti didukung gitu. Jadi kesucian itu didukung. Nah, bayangkan kalau perang antara Israel dengan Hamas ya. Itu coro Israel itu kan negara. Lah Hamas itu organisasi ya. Tapi kok merencanakan menghancurkan Hamas hanya 1 hari atau 4 hari? Ternyata tidak. Hampir 2 tahun belum selesai ya, belum selesai. Nah, ini menggambarkan bahwa akhirnya dukungan kepada kependirian negara Israel itu bukan karena agama, tapi karena keadilan, kesetaraan, hak untuk hidup. Nah, itu macam-macam itu. Nah, kalau dulu belum muncul Pak. Jadi kalau sampean melihat sejarah Amerika itu semuanya pendatang. Penduduk asli ini dipateni kabeh. Orang Indian itu dibunuh. Jadi dibunuh semua. Tidak ada pejabat dari orang Indian itu. Indian itu yang banyak itu sama pengalaman saya ke Australia. Ya. Itu suku aborigin itu ya. Ya amen di jalan-jalan itu. Jadi tidak bisa mendapatkan jabatan apa-apa. Jadi mereka itu sebenarnya imigran itu ya penjajah itulah. Jadi pendatang itu penjajah. Untung di Indonesia ini Belanda gak berhasil gitu ya. Padahal 350 tahun. Tapi Inggris berhasil ketika masuk ke Australia, yaitu orang-orang Inggris banyak dibawa ke sana gitu. Jadi kalau Belanda ya mereka hanya mengambil saja gitu. Jadi mengambil saja. Jadi misinya ada 3, pertama ekonomi, 2 politik, 3 agama. Nah, agama ini yang tidak sempat bisa merubah umat Islam menjadi beragama lain. Nah, dasar dalam Islam itu ya itu tadi, manusia ketika perbuatan jelek itu dominan, ya, maka dibersihkan menjadi perbuatan yang baik. Walaupun sedikit itu menjadikan itu sesuai dengan suara hati. Makanya kalau tadi saya sebutkan dalam kitab Sirul Asror ya, itu dijelaskan bahwa roh itu ada di seluruh tubuh.
ada yang di tangan, ada yang di kepala, ada yang di mata, ada yang di hidung, ya, di kaki, semua anggota badan. Tapi ada roh itu yang tetap suci, Pak. Asalkan manusia itu mau mensucikannya di dalam hati, gitu. Namanya Ruhul Qudusi. Nah, kita mungkin masih ingat ada ayat yang berhubungan dengan Ruhul Qudsi itu, wa ayyadnahu biruhil Qudus. Kami bersandar kepada Roh Al-Qudsi. Nah, supaya suara hati itu bisa hidup, maka dia harus selalu membersihkan hatinya. Jadi harus membersihkan hatinya. Maka di situ qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Nanti kalau hatinya ini bersih, muncullah suara hati. Nah, bisa merubah perilaku seseorang karena perilaku dohir, tangan, mata, telinga, gitu. Jadi suara hati. Jadi kalau negara-negara itu membela pendirian negara Palestina sebanyak 145 negara, itu karena suara hati mereka. Mereka membandingkan, seandainya itu terjadi di negara saya itu kayak apa, gitu. Nah, itu kan dia mulai berpikir itu, ya, seandainya yang terjadi di Israel itu di negara saya itu kayak apa, gitu. Makanya Syekh Abdul Qadir itu menyatakan begini, kalau Anda disakiti seseorang, Anda tidak suka, maka jangan menyakiti orang, gitu. Jadi begitu cara ngukur suara hati itu. Kalau Anda tidak suka disakiti orang, maka jangan menyakiti orang. Itu saja supaya hidup di sini ini. Tapi kalau tidak ingat itu, ya tidak akan hidup. Jadi tidak akan hidup. Nah, disinilah perlunya suara hati itu. Makanya kalau orang melakukan kejelekan, ya, pencuri nyolong, masa ono wong nyolong terus cerita lek mari nyolong, ya kan? Karena mencuri itu bertentangan dengan suara hati. Jadi bertentangan dengan suara hati. Nah, kalau Israel membunuh orang-orang di Palestina sampai sekitar 20.000 lebih, ya, jadi 20.000 lebih itu. Nah, itu ya Israel sendiri itu coro kemanusiaan yo nggak gelem. Cuma karena mereka itu bekerja, tentaranya itu kan bekerja, gitu ya. Lah pegawaiannya apa? Mateni wong. Itu. Nah, sebenarnya dia tidak mau itu, tidak mau gitu. Jadi makanya kalau kemarin banyak tentara disuruh berangkat untuk ngebomi Gaza, ya, itu ada yang nggak mau, Pak, nggak berangkat itu, ya. Jadi ada berapa ribu orang nggak mau berangkat karena saya ini kok pergi perang kok disuruh mateni arek cili-cili. Apalagi ada ceritanya seorang perwira itu ketika dia masuk ke perkampungan melihat anak kecil itu dia sujud, ya. Kemudian setelah selesai ditanya itu, mengapa Anda sujud? Dia jawabnya enak saja, bukan karena susah dibomi, tidak, tapi saya ini bersujud karena saya ini bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Bingung ini, Pak, lawang dibomi kok tambah bersyukur. Nah, berarti mereka itu sudah mendapatkan latihan rohani anak kecil tuh. Saya bersyukur kepada Allah karena saya diberi nikmat oleh Allah yang besar. Padahal dibomi omahe rusak. Sampai perwira ini nangis melihat anak kecil ini, ya. Jadi nangis melihat anak kecil tuh. Ketika disuruh berangkat lagi itu tidak mau, karena
kok saya disuruh membunuh. Nah, ternyata kalau secara keilmuan, jadi kalau dia sakit, dia bersyukur, itu kan mensyukuri nikmat itu tidak hanya yang nikmat, ya, nikmat yang nikmat, tapi ada nikmat yang tidak nikmat. Nah ini ya termasuk anak kecil ini dia tetap bersyukur. Nah itu ternyata itu sudah jadi doktrin yang masuk di hati mereka. Nah itu, jadi dia tidak nangis, tidak apa, ya hanya sujud saja, dia bersyukur. Gitu. Nah di sini mengetuk hati tentara, ya tentara Israel, sehingga dia disuruh berangkat lagi untuk membumi hanguskan Gaza, tidak mau, karena itu tadi. Jadi kalau begitu ya suara hati itu dihidupkan oleh Allah macam-macam. Kalau kita membaca buku Profesor Dr. Zakia Derajat tentang ilmu jiwa dalam Islam, orang itu bisa menjadi baik macam-macam, Mbak. Di antaranya ketika dia melihat sesuatu, ya. Jadi melihat sesuatu gitu. Kok ternyata gak cocok dengan dirinya, kemudian dia melihat itu kok lain. Nah, itu biasanya mau dadi wong api. Lah banyak yang model dia itu kemudian menjadi baik karena dia kecentok gitu. Jadi umpamane umure wis 25 durung ibadah, tapi karena ada sesuatu malah dadi gelem ibadah. Itu yang terjadi. Jadi macam-macam lah banyak orang lah. Israel itu makanya doanya anak-anak itu di sana kalau ditanya, saya doakan semoga orang-orang Israel yang membunuh ini satu ketika diberi hidayah oleh Allah. Nah kalau orang Israel nyekeli agama ya mesti diberi hidayah oleh Allah itu. Makanya kalau perkembangan agama, kalau orang Israel dengan Yahudinya itu kalau dia pindah agama gak kira nang Nasrani, mesti nang Islam. Jadi karena riwayatnya dulu banyak ulama Yahudi itu ketika Islam datang, mereka itu pindah agama Islam. Nah, itu yang seperti contohnya Dunun Al-Misri, banyak ulama yang mereka menjadi sufi karena asalnya itu adalah ulama Yahudi. Itu kemudian pindah ke Islam, dia lebih banyak mengarah kepada dunia tasawuf, seperti seorang ulama dari Mesir namanya Dunnun Al-Misri ya. Jadi Dunnun Al-Misri dan banyak sekali ya. Nah, itu masuk Islam karena tanda-tanda sejarah itu nampak, sehingga ketika ada orang Yahudi kok masuk agama lain, itu tidak milih yang lain tapi milih Islam. Makanya kalau saya tadi itu baca ada komentar di New York itu ya, orang Yahudi itu sekitar 20%, Pak. Jadi 20% orang Yahudi di New York itu. Nah orang Islam itu hanya 3%. Loh, orang-orang menduga padahal ini calonnya Islam kok bisa menang. Berarti banyak orang Yahudi itu yang milih wong Islam. Itu kesimpulannya begitu. Milih wong Islam. Mengapa? Karena dirunut dari agama Samawi, Yahudi itu sambungannya kan, itu kan putune Nabi Ibrahim. Lah Ismail itu kan membawa Islam. Jadi ki sajane sik dulur lek geger iku sajane perkarane rebutan tuwek. Jadi lek ana perang wong Islam karo wong Yahudi itu karena rebutan tuwek. Karena bagaimanapun orang Yahudi itu jumlahnya tidak seberapa, Pak. Hanya mereka memang kuat di bidang ekonomi. Pada zaman Rasul aja ya bukti kekuatan ekonomi Yahudi itu, Nabi itu ketika tidak punya uang itu menggadaikan pakaian perangnya itu kepada orang Yahudi.
Berarti kalau begitu ya sejak dulu itu Yahudi itu berkuasa dari sisi ekonomi, gerakan ekonomi mereka berhasil. Gitu. Jadi gerakan ekonomi mereka berhasil. Nah, jadi kalau begitu mengapa kita diperintahkan untuk mensucikan diri? Ya, karena dulumat itu lebih banyak daripada nur. Jadi dulumat itu lebih banyak daripada nur, tapi nur itu satu ketika muncul di tengah-tengah dulumat. Gitu. Jadi nur itu kolo-kolo muncul. Gitu. Nah, berarti kalau begitu dari dalil ini manusia itu cenderung mana ngelakoni kebagusan karo ngelakoni kealanan. Oh, sing paling akeh iku seneng ngelakoni Allah. Loh, mengapa kok ada orang itu di Indonesia kok pada seneng melo Islam? Iya. Mengapa? Ya karena mereka itu dididik sesuai dengan Islam sejak awal gitu. Jadi sejak awal dididik secara Islam gitu. Nah, ini yang tidak pernah dibaca oleh banyak orang, bahwa membudayakan Islam di tengah masyarakat sejak dini itu diperlukan. Jadi diperlukan. Makanya kalau dulu di Jawa dakwah Islam itu kan menghadapi orang tua yo angel, Pak. Tapi mereka enggak telat, bapake gak kena ya engko anake, Pak. Lek anake gak kena putune, Pak. Jadi wong dakwah kudu telaten, ndak boleh muring-muring gitu ya. Bapake gak iso ya anake gak iso ya putune gak iso apa buyute. Jadi terus begitu ya. Nah, disinilah maka tujuan tazkiyah itu. Jadi kalau Allah itu memberikan gambaran bahwa ilham yang diberikan pada manusia itu adalah lebih banyak fujur ya, disuruh qad aflaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh berbahagia orang yang dia selalu ya qad aflaha man zakkaha, membersihkan dari kotoran. Tapi ciloko wong sing, jadi kalau begitu tazkiyah itu didahulukan. Jadi membersihkan diri itu didahulukan ya. Karena apa? Ya itu tadi, manusia itu ilhamnya itu banyak perkara sing ora api. Makanya keapian itu proses, Pak. Jadi proses. Ya, jadi proses untuk menjadi bagus. Masyarakat juga begitu ya. Nah, kalau dia itu memahami mengapa diperintah untuk mensucikan diri, maka orang yang sudah mulai mensucikan diri itu di sini disebut pada halaman 85 alinea yang kedua itu dia disebut sebagai as-salik ya. Jadi disebut sebagai as-salik. Jadi kalau kemarin saya sebutkan ada 3 kelompok di dalam Islam itu. Pertama yang disebut sebagai as-salik, wong sing suluk, bahasa Jawa nih suluk. Jadi mereka itu termasuk salikuna ila thoriqillah. Kemudian yang kedua al-muriduna ya ilallah. Kemudian yang ketiga al-wasiluna, orang yang sudah sampai ketemu dengan Allah. Jadi kemarin ya muhawwilal ahwal ya.
Jadi kalau ibadur rahman itu ada yang pertama disebut as-salik ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua al-murid. Jadi al-murid. Dan yang ketiga itu adalah al-wasil. Al-wasil. Jadi orang yang sampai di sini as-salik tahap pertama, kedua al-murid, ada al-wasil sing wis ketemu karo Gusti Allah ya. Jadi kalau orang yang mengamalkan hanya dohir toh, itu namanya as-salik gitu ya. Jadi orang yang ngambah. Tapi kalau murid itu wis duweni karep gitu ya. Jadi wis duweni karep. Jadi duweni karep temenan lah. Orang yang tazkiyah, kalau dia proses tazkiyah, itu sebenarnya dia sudah masuk pada wilayah yang kedua, yakni al-murid ya. Jadi kalau ada ayat famangkana yarju liko arabihi, berarti dia itu sudah murid gitu. Famangkana sapa wonge ana yarju iku ngarepno arep-arep sapa wong liko arabihi ketemu pangerane, berarti dia itu harus masuk ke wilayah murid. Wong duweni karep gitu ya. Jadi masuk ke wilayah murid. Yarju liko arabihi fal ya'mal amalan sholiha, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang betul-betul bagus. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, maka jangan menyekutukan Allah ya. Adan ya. Ini monggo adan rumiyin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Allahumma rabbana
Jadi perjalanan seseorang menuju kepada Allah, ya, dia akan berhasil bila melalui tahap tazkiyah. Dari posisi sebagai as-salik menuju al-murid, ya. Jadi ada itu namanya apa? Bukan, itu namanya makomat, ya. Jadi makom pertama itu makom salik, kemudian makom murid, dan yang terakhir makom wasil. Lah makom salik niku makom pertama. Jadi ada 3 makom. Makom pertama itu ya hanya mengamalkan secara dohir saja, ya. Jadi mengamalkan apapun itu dohir itu. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah murid, itu berarti mengikut sertakan. Jadi mengikut sertakan batin, ya. Jadi batinnya melok gitu. Nah, kalau dia ingin mencapai tingkat wasil, jadi dari salik menuju murid, untuk mencapai tingkat wasil, itu dia harus mulai tazkiyah. Jadi mulai tazkiyah. Jadi posisi mensucikan diri itu di posisi al-murid dengan al-wasil, di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah. Jadi dia harus, kalau coro ilmu toriko, dia harus baiat dulu. Jadi orang yang salik supaya masuk murid itu baiat toriko. Nah kalau dia mau jadi murid, dia baiat, kemudian jadi murid, barulah dia akan bisa mencapai wasil bila dia itu tazkiyah. Jadi mensucikan diri. Padha karo wong ibadah itu kan dasari karena kepingin ma'rifat, ya. Itihad menyatu karo Gusti Allah. Nah orang itu tidak akan bisa menyatu dengan Allah kalau dia tidak melalui tahapan yang namanya ketika dia ridho ketemu, itu ada kondisi batin itu yang disebut dengan unsiyah. Jadi unsiyah itu kemarin saya sebutkan, ada yang namanya kondisi batin cara wong cinta ngoten, ada kemesraan, ya. Jadi ada kemesraan, mesra dengan Allah. Lalu mesra dengan Allah maka ada as-syauq, ya. As-syauq itu gandrunge nemen. Nah dari sinilah kalau kita nanti kapan itu belajar kitab Ar-Risalah Qusairiyah itu ada as-syauq. Makanya saya biasanya kalau setelah ngaji itu dunganya diantaranya Allahumma rzuqni nadhra wajhikal karim wasyauqi ila liqa'i. Ya Allah, berilah saya rezeki saged mirsani wajah jenengan yang indah, yang mulia, wasyauqi lan bronto gandrung untuk selalu ketemu kalian panjenengan. Jadi karena ada hamba ini sudah mau menyatu, maka di situ harus ada kegandrungan. Harus ada kegandrungan. Kalau tidak ada kegandrungan, tidak akan bisa mencapai. Jadi cara wong cinta nu gandrung wis kudu ketemu karo Gusti Allah. Rasanya kalau nggak ketemu nggak enak, malah gelo sampai ditinggal itu gelo. Kalau dia meninggalkan itu gelo. Makanya supaya hilang gelonya itu menjadi kalau sholat itu ada maka ada qadha. Jadi qadha itu sebenarnya mengganti sholat, kan mengganti sholat tidak pada waktunya. Tapi qadha itu akibat ada kegandrungan, rumoso kelangan. Lek syariate ya mengganti, tapi cara ilmu tasawuf itu mengganti supaya kelangan itu yang mestinya gelo itu bisa menjadi lega. Maka istilahnya guyonane santri biyen iku ana lega iku legawa, lek gelo itu gelowo, ya.
jadi gelowo gitu. Nah di situ jadi kalau orang itu kok turu datang kebablasan gak tangi-tangi wis gak ono apa-apa wis, lah itu dia berusaha untuk mengulang, mengganti gitu. Jadi mengganti itu ya tidak lain dengan cara itu tadi supaya gelonya itu hilang menjadi lego gitu. Nggih, nek enten pertanyaan monggo. Nek mboten-wonten kita cekapaken semanten kemawon mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khidlal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna humbaka wa humba man yuhibbuka wa humba ma yuqarribuna ila humbika waj'al humbaka hamba ilaina minal ma'il barid. Allahumma rzuqna nadra wajhikal karim wasyauqi ila liqa'i wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.